Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahim dalam Golden Habit Forum episode yang ke-189. Sedianya yang akan melit acara ini Mas Agus Budiantoro, tapi beliau kemarin sama-sama saya ya di Hotel Cavington Jogja dalam rangka penyelesaian standar Islami rumah sakit ya. Tapi tiba-tiba sore ya istrinya mengalami gangguan kesehatan sehingga harus dibawa ke UGD. Mungkin masih nunggu ini. Jadi tidak bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih kepada Ustadz Syarifuddin ya, yang telah berkenan untuk menggantikan beliau ya pemimpin acara ya, kajian di episode yang ke-189 ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, insya Allah serial Golden Habit ini tetap membahas ya, tentang bagaimana kita membiasakan amalan-amalan terbaik, amalan-amalan yang ini merupakan salah satu indikator kebaikan bagi kita umat Muslim ini. Dan di 2 minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana membangun kebiasaan, ya, membangun habit dalam perspektif psikologi. Ada Prof. Partino, ada Mas Jamal yang memberikan perspektif bagaimana kita seharusnya membangun habit ini. Dan barangkali di antara kita sekalian ini sudah banyak sekali yang senior, sehingga persoalan habit ini sebenarnya sudah terbentuk sebagian besarnya. Tapi barangkali kita bisa berinvestasi kepada generasi-generasi muda, bagaimana agar generasi sepeninggal kita atau generasi setelah kita ini bisa membangun habit-habit terbaik. Karena dengan melihat habit seseorang sebenarnya kita bisa memprediksi, ya, memproyeksikan ke depan itu akan menjadi seperti apa. Jadi kita itu bergantung dari apa yang kita lakukan. Ada yang mengatakan you are what you do. Engkau adalah apa yang Anda lakukan. Yang Anda lakukan ini sebagian besarnya adalah habit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita membahas topik sesuatu hal yang sebenarnya ini merupakan salah satu indikator keimanan kita. Masalah kejujuran. Bagaimana kita membangun kebiasaan jujur sehingga pada diri kita ini tersemat kejujuran. Ya. Jadi kita dikenal sebagai orang yang jujur oleh orang-orang yang mengenal kita, dan yang lebih penting lagi adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita dikenal sebagai orang yang jujur. Judul episode kali ini adalah membangun akhlak jujur. Sebelum kita membahas bagaimana kita membangun akhlak jujur, marilah kita fahami bagaimana Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk jujur. Ini yang pertama dari firman Allah, Quran surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Di Quran surah Al-Ankabut ayat 3 Allah juga berfirman, ya, walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, yang jujur, dan pasti mengetahui para pendusta, orang-orang yang bohong. Jadi perjalanan hidup kita itu akan menjadi ujian. Apakah kita itu termasuk yang jujur atau termasuk yang tidak jujur, menjadi bagian dari pembohong. Itu yang membuktikan adalah perjalanan hidup di mana peristiwa-peristiwa yang kita alami itu merupakan media untuk menguji kita termasuk yang sodaku, ya, atau termasuk yang kadzibin, ya, orang yang benar, atau termasuk orang-orang yang suka bohong. Ini akan diuji oleh ujian-ujian selama perjalanan hidup kita. Ya. Kita banyak menyampaikan hal-hal yang benar, atau kita banyak menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Ya, itu semuanya akan teruji oleh perjalanan waktu kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga memesankan kepada kita untuk menghindari bohong, ya, dan melakukan kejujuran. Ya. Ini beliau bersabda, Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban wa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Ya. Artinya kurang lebih jauhilah kebohongan, ya. Sebab kebohongan mendorong kepada keburukan, dan keburukan mendorong ke neraka. Dan sungguh, jika seseorang berbohong dan terbiasa berbohong, hingga di sisi Allah ia tercatat sebagai pembohong. Jadi orang yang biasa bohong, ya, sering bohong, diulang-ulang, maka dia akan tercatat sebagai kadzaban, ya, pembohong.
Nah, kalau sudah pembohong, ini sudah menjadi karakter, menjadi akhlak. Ya. Akhlaknya adalah pembohong. Itu hasil apa? Hasil berbohong, berbohong, diulang-ulang. Akhirnya ia tercatat ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembohong. Karena bohong sudah menjadi karakter yang dibentuk berdasarkan pengulangan. Sebaliknya, Rasulullah memerintahkan kita, jujurlah kalian. Sebab jujur mendorong kepada kebaikan. Dan kebaikan mendorong ke surga. Dan sungguh, jika seseorang jujur dan terbiasa jujur, hingga di sisi Allah ia tercatat sebagai orang jujur. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini catatan ya, bahwa kebohongan yang diulang-ulang akan membawa seseorang menjadi pembohong. Pembohong itu apa? Ya memang karakternya suka bohong. Akhlaknya, akhlak buruk, akhlak yang suka bohong. Karena akhlak ini sesuatu yang sudah menjadi bagian dari memori bawah sadar. Sehingga melakukannya nggak usah dipikir-pikir, jadilah dia pembohong. Dan bohong itu membawa kepada keburukan, keburukan ini akan membawa ke neraka. Maka orang yang suka berbohong berarti dia sedang berjalan menuju ke neraka. Sebaliknya, jujur, diulang-ulang jujur, ya, sehingga Allah mencatat sebagai orang jujur, ini akan mengantarkan ke surga. Karena kejujuran itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada sesuatu yang sangat menarik bahwa jujur ini merupakan bagian dari indikator keimanan. Ya. Ditanyakan kepada Rasulullah oleh seorang sahabat, ayakunul mu'minu jabanan? Ya. Mungkinkah seorang mukmin itu pengecut? Ya. Maka jawab beliau, nah, ya, ada kalanya orang mukmin itu pengecut. Dan ditanyakan lagi, ayakunul mu'minu bakhilan? Mungkinkah seorang mukmin itu bakhil, agak pelit gitu ya? Maka beliau menjawab, nah, ya, ya. Ada kalanya orang mukmin itu bisa pelit. Dan ditanyakan lagi, ayakunul mu'minu kadzaban? Ya. Mungkinkah seorang mukmin itu pembohong? Ya. Maka jawabnya, lah, tidak. Tidak mungkin seorang mukmin itu menjadi pembohong. Apa artinya, Bapak Ibu sekalian? Kalau bohong itu diulang-ulang oleh seorang mukmin dan ini menjadi akhlaknya, maka imannya hilang, imannya terbang. Maka kita mesti berusaha sekuat tenaga agar tidak ada kebohongan pada diri kita. Karena ini konsekuensinya dahsyat. Tidak mungkin seorang beriman itu bohong. Ya. Artinya kalau sampai orang mudah bohong, nah ini imannya bermasalah. Bapak-Ibu sekalian, ya, ini mengingat kembali bagaimana proses pembentukan akhlak. Ya. Proses pembentukan akhlak, ya, mulai dari informasi yang kita berikan kepada pikiran kita melalui
pandangan, penglihatan, dan pendengaran. Kita mendengar, kita melihat ayat-ayat Allah yang melarang bohong, yang menyuruh kita jujur. Kita mendengar, kita melihat hadis Nabi yang melarang untuk bohong, menyuruh untuk jujur. Kemudian itu kita masukkan di dalam memori kita sebagai sebuah tata nilai yang harus kita pegang teguh, kejujuran. Nah, tata nilai itu kita implementasikan di dalam sikap dan perbuatan kita. Dalam kondisi apapun, kita tidak bohong. Dalam kondisi seperti apapun, kita jujur. Nah, ini kalau kemudian kita ulang-ulang, ya, kita tidak pernah melakukan kebohongan, maka kita dicap atau dianggap, diposisikan sebagai orang jujur. Tapi kalau kita mudah berbohong, ya, maka kita diposisikan berakhlak pembohong. Nah, ini prosesnya dari apa yang kita lakukan ya, hari-hari menghadapi masalah-masalah, apakah kita berani jujur atau tidak ya. Kalau kita sekali bohong, kemudian nanti bohong lagi, maka akan tercatat akhlak kita adalah akhlak pembohong. Nah ini, jadi akhlak itu kalau sudah di bawah sadar, ya, kita selalu melakukan perbuatan itu. Kalau di bawah sadar kita masih sering tidak jujur, ya bohong, berarti akhlak kita itu adalah akhlak pembohong. Tapi tentu tidak demikian, ya. Kita membiasakan untuk jujur sehingga akhlak kita adalah akhlak jujur. Saya mencoba searching di internet, ya, apa yang menjadi alasan banyak orang untuk berbohong. Ya, ternyata saya dapatkan ini beberapa yang tertulis di layar. Banyak orang berbohong untuk apa? Menjaga citra. Ya. Orang berbohong untuk menghindari kritik negatif dan menjaga citra positif. Jadi nggak mau citranya buruk, ingin citranya positif, artinya dia berbohong. Ya. Sebenarnya dia miskin, tapi supaya citranya orang kaya, ya, maka dia memaksakan diri menggunakan misalnya barang-barang yang branded, barang-barang yang punya nilai tinggi, meskipun harus menyewa atau pinjem. Supaya apa? Supaya citranya bagus. Jadi orang untuk menjaga citra itu ada yang bisa berbohong, ya, supaya kelihatan hebat, ya, supaya kelihatan mempunyai kelas yang tinggi, maka dia melakukan kebohongan-kebohongan. Ya. Itu untuk menjaga citra, ya, menjaga image, ya. Dia bisa berbohong. Ya. Bapak sekalian, alasan yang lain apa? Ya. Menjaga perasaan. Orang berbohong untuk menjaga perasaan orang lain. Ya. Misalnya tahu sebenarnya ini tidak bagus, tapi karena menjaga perasaan, kan, wah bagus, padahal nggak ada bagusnya sama sekali. Ya. Ini kebohongan, ya, yang menjadi alasan, ya, kenapa banyak orang berbohong. Menghindari hukuman, ya. Orang berbohong untuk menghindari marah, dihakimi atau ditinggalkan, mendapat hukuman, ya. Maka dia mencoba berkilah, apalagi hukumannya itu hukuman berat, ya. Maka banyak orang yang berbohong tidak mengakui kenyataannya. Karena apa? Karena ingin menghindari hukuman.
Bisa juga untuk apa? Menutupi kebohongan sebelumnya. Ya, karena sebelumnya bohong, ya, supaya kebohongan sebelumnya itu tidak kelihatan sebagai bohong, maka muncul kebohongan berikutnya. Maka kebohongan itu selalu menghasilkan kebohongan berikutnya. Kalau ada orang yang berbohong, ya, maka kasus-kasus yang terkait dengan kebohongan itu, ya, terpaksa dia nggak bisa jujur, ya, dia berbohong supaya kebohongan awal itu nampak sebagai sebuah kebenaran. Ya. Bisa juga untuk menyembunyikan kecanggungan, ya, supaya lebih bisa diterima di pergaulan, ya. Maka dia melakukan kebohongan, ya, supaya dia lebih bisa apa? Lebih bisa pede. Ya. Alasan yang lain, ya, image, ya, ini menjaga citra tadi, ya, menjaga rahasia. Orang berbohong untuk menjaga rahasia atau privasi, ya, untuk mendapatkan perhatian. Ini terutama oleh banyak di komedi-komedi, stand up komedi. Itu banyak yang mengolah kebohongan supaya apa? Supaya orang bisa tertawa. Nah, membuat orang tertawa dengan kebohongan, mengolah, ya, sesuatu yang tidak nyata, sesuatu kebohongan itu. Maka komedi itu bisa juga menjadi pemicu untuk kebohongan. Ya. Ini ada juga alasan untuk menolong orang lain, ya, untuk menolong. Ini beberapa alasan, ya, Bapak Ibu sekalian, yang saya temukan, ya, di internet, ya, kenapa orang berbohong. Nah, persoalannya Bapak Ibu sekalian, kita ketika dalam kondisi normal tidak berbohong, itu barangkali sesuatu yang tidak terlalu sulit, ya. Tetapi dalam kondisi yang tidak normal, ya, misalnya kita sedang mengalami, ya, suatu tekanan. Kalau kita berbohong itu tekanannya bisa mengendor. Masihkah kita tergerak untuk berbohong? Itulah ujiannya. Ya. Atau dengan berbohong ada peluang-peluang yang kita bisa dapatkan. Ya. Jadi dengan adanya bohong kita bisa mendapatkan peluang-peluang tertentu. Maka banyak orang yang terdorong untuk berbohong. Nah, keseharian kita bagaimanakah? Apakah kita bisa teruji untuk tergerak berbohong ketika ada dorongan untuk membangun citra, ketika ada tekanan, ketika ada peluang ketika kita berbohong, ya, misalnya peluang-peluang yang menguntungkan, dapat uang, dapat hadiah, dapat macam-macam, ya. Nah, itu bisa menjadi pemicu berbohong apa tidak. Kalau itu masih bisa menjadi pemicu berbohong, berarti sekali berbohong dia akan direkam di dalam memori kita. Nanti berbohong lagi, direkam lagi lebih dalam. Berbohong lagi, direkam lagi lebih dalam. Sampai pada akhirnya, kalau sering kita lakukan, lama-lama akan terekam di dalam memori bawah sadar kita. Sehingga akhlaknya itu menjadi akhlak pembohong. Ya. Dia yuktabu kadzaban, dicatat oleh Allah sebagai pembohong. Sebaliknya kalau kita menjaga apa yang kita sampaikan, kita omongkan, kita lakukan itu sebuah kebenaran, as-sidqu, ya,
kita ulang. Dalam kondisi normal tidak ada tekanan, kita jujur. Ketika ada tekanan, kita juga jujur. Ketika ada peluang sesuatu yang istimewa, misalnya kalau bohong, kita tetap jujur, tidak tergerak bohong. Maka kita akan tercatat sebagai siddiqan, orang yang jujur. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini teorinya itu cuman konsisten melakukan sebuah kejujuran hingga termemorize di dalam memori bawah sadar kita, ya. Sehingga secara bawah sadar, tanpa dipikir-pikir lagi, yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu adalah sebuah kejujuran. Intinya di konsistensi, keistiqomahan kita melakukan kejujuran itu. Kenapa orang berani korupsi? Ya, itu sudah di dalamnya sudah ada akhlak tidak jujur, akhlak pembohong. Korupsi adalah sesuatu yang dilakukan oleh pembohong. Karena dia tidak ingin apa yang dilakukan itu diketahui, maka dia tutupi dengan kebohongan-kebohongan. Bisa dengan memanipulasi kwitansi, memanipulasi data, dan lain sebagainya, sehingga orang tidak menganggap dia sebagai koruptor. Kalau ketahuan, ya, ada yang tidak malu karena sudah banyak mendapatkan, ya, andai kata di penjara ini masih sampai anak turunnya masih kebagian, Masya Allah, ini berarti sudah akhlak pembohong. Mudah-mudahan kita bisa membangun, ya, diri kita dan generasi setelah kita, itu generasi yang jujur. Kita bangun, ya, akhlak jujur ini di dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon berkenan bapak-bapak, ibu-ibu yang lain bisa memperkuat, memperkaya, supaya kita semua bergerak, ya, menjadi orang-orang jujur. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.